Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan bacaan kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan dari ringkasan fikih karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Masih berkaitan dengan ahkamu salatil idain, yaitu terkait dengan hukum-hukum seputar salat Id, di mana terakhir beliau telah menjelaskan kepada kita bahwa para wanita dianjurkan untuk datang salat Id, sampai wanita-wanita yang haid diperintahkan Nabi untuk datang salat Id, dan juga dianjurkan bagi seorang khatib untuk memberikan tausiah khusus, peringatan untuk para wanita, seperti mengingatkan mereka banyak bersedekah. Demikian pula mengingatkan wanita untuk tidak kufur terhadap suami dan berbakti kepada suaminya. Demikian pula disebutkan juga terkait dengan makruhnya salat sunnah sebelum dan setelah salat Id. Kemudian kita lanjutkan pembahasan dari Syekh. Wa yusannu liman fatathu salatul Id aw fatahu ba'daha qada'uha ala sifatiha. Dianjurkan bagi orang yang luput salat Id atau ketinggalan salat Id untuk dia menggantinya dengan tata cara yang sama. Ini khusus orang yang masbuk salat Id. Kan tidak dipungkiri bahwa ada orang-orang yang datang ke tempat sholat Id itu terlambat. Keinginan untuk sholat Id ada, tapi qadarullah terlambat. Dan terlambat itu terbagi dua. Ada yang betul-betul luput, selesai orang sudah. Yang kedua, yaitu dia masbuk. Dia masbuk. Bi ayyusalliha rak'atain, maka beliau menganjurkan untuk menggantinya bisifatiha, dengan tata cara yang sama. Tapi mesti diingat bahwa bedanya sholat Id dengan sholat Jumat. Kalau sholat Id, ceramah setelah sholat Id itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat Jumat, ceramah sebelum sholat Jumat itu hukumnya rukun. Rukun sholat Jumat adalah khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat itu khutbahnya duluan. Kata Syekh Shalih Fauzan, di antara hikmahnya kenapa sholat Jumat itu ceramahnya duluan, sedangkan sholat Id itu ceramahnya setelah sholat? Jawabannya menunjukkan bahwa sholat Jumat itu ceramahnya rukun, sedangkan sholat Id ceramahnya itu sunnah. Baik, bagi orang yang ketinggalan, maka dia sholat dengan tata cara yang sama seperti sholat Id. Bi ayyusalliha rak'atain, maka dia sholat 2 rakaat saja. Bitakbiratiha az-zawaid, tentunya dengan menambah takbir tambahan. Di mana dia sholatnya? Dia sholat di rumahnya. Sholat di rumahnya. Kenapa? Karena ketika dia telah datang ke lapangan, maka orang-orang sudah pulang, sudah selesai. Sementara kan sholat Id ini waktunya sampai kapan? Sampai zawal. Maka waktu sholat Id ini sama dengan waktu sholat duha. Waktu sholat Id sama dengan waktu sholat duha, yaitu dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Matahari pas di atas kepala itu belum masuk zuhur, tapi begitu dia tergelincir, bergeser sedikit dari pas di atas kepala, itu namanya zawal. Kalau tergelincir matahari berarti masuk zuhur, sudah habis waktu sholat Id. Baik, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terlambat sholat Id, kalau dia dapati sholat Id itu sudah selesai, maka dia mengulangi atau dia mengganti sholat Idnya 2 rakaat dengan takbir tambahan. Baik, kalau dia dapati ada sekelompok orang juga belum sholat, terlambat, maka dia sholat jamaah.
baik. Tapi kalau dia tidak mendapati orang dan hanya dia cukup sholat 2 rakaat dengan tambahan takbir tambahan. Lianna qada'a yuhkil ada, karena mengganti harus mengikuti cara pelaksanaan yang digantikan. Yaitu apa? Ketika seorang mengganti sholat, maka dia melakukan hal sebagaimana apa yang dia luputkan tadi. Wali umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keumuman sabda Nabi. Ini dalilnya bahwa orang yang masbuk sholat id, maka dia menambah seperti orang yang masbuk sholat biasa, atau orang yang tidak mendapati sholat id, dia mengganti dengan tata cara yang sama. Apa dalilnya? Kata Nabi, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kamu dapat maka sempurna, apa yang kamu dapat sholatlah, apa yang kamu luput maka sempurnakanlah. Baik, ini dalil umum ya, berkaitan dengan sholat. Asbabul wurudnya hadis ini terkait dengan orang yang tergesa-gesa saat sholat. Maka Nabi ingatkan para sahabat itu, idza ataitumus shalah fa'tuha bis sakinati wal waqar. Kalau kalian sholat, kata Nabi, datangilah sholat itu dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Baru lanjutannya hadis ini, wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati dengan imam, sholatlah kalian. Kalian dapat imam sujud, kalian sujud. Kalian dapat imam ruku, kalian ruku. Kalian dapat imam iktidal, kalian iktidal. Kalian dapat imam sujud, sujud. Kalian dapat imam duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Ini perintah Nabi ya, wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapat, sholatlah. Jangan ditunggu imamnya sampai berdiri. Jadi kalau kita dapati imam telah masuk di rakaat pertama dan telah berada di posisi sujud, harusnya kita yang masbuk datang langsung menuju posisi sujud. Tentunya tetap takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram ini rukun salat, pembuka salat. Takbiratul ihram dulu, lalu setelah itu seorang boleh menyimpan tangannya di dada, lalu dia takbir lagi. Takbir untuk tidak perlu berlomba untuk mendatangi masjid sementara orang sedang sholat di masjid. Datangnya dengan tenang, jalan seperti biasa. Ya, jangan lari-lari gara-gara mengejar rakaat. Datangnya dengan tenang, kata Nabi. Wa ma adraktum fasallu. Kalau kalian dapati apa yang menjadi posisi imam, sholat. Artinya apa? Kita dapati imam dalam keadaan apapun, ikuti gerakannya. Jangan ditunggu. Kalau ditunggu berarti menyelisihi aturan, menyelisihi syariat. Wa ma fatakum faatimmu. Kalau kalian luput, terlambat, sempurnakanlah. Ini hadis umum, berlaku untuk semua salat. Baik salatnya adalah salat wajib, demikian pula salatnya salat sunnah seperti salat id, demikian pula salat yang lain seperti salat gerhana, salat yang lain. Demikian keadaannya. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang masbuk, atau ada orang yang awalnya dia ikut salat tapi batal, kemudian dia ke kamar mandi. Ketika dia ke kamar mandi, kan sudah selesai, ya kan? Baik. Demikian pula ada orang yang datang sholat id, sampai di lapangan, takbir imamnya, Allahu Akbar, takbir juga dia. Begitu dia takbir, tiba-tiba sakit perut. Pulang ke rumah, itu jauh rumahnya, ke lapangan itu jauh. Sehingga dia pulang ke rumah, dia buang air dulu, setelah itu dia berwudu lagi. Kalau dia kembali, ini orang sudah selesai pasti. Maka cukup dia sholat di rumahnya. Tapi kalau merasa memungkinkan, kalau saya datang kayaknya belum terlambat, maka dia datang. Oh, ternyata orang sudah 1 rakaat, lagi rakaat kedua. Ketika orang rakaat kedua, apakah boleh dia melanjutkan? Boleh. Masuk di shaf, nanti dia masbuk. Nanti dia apa? Nanti dia masbuk. Nah, masbuk seperti orang masbuk salat. Baik, ini penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Wa idza fatathu rak'atun ma'al imam adhafa ilaiha ukhra. Apabila ada orang yang luput terlambat bersama imam, maka dia menambah 1 rakaat lagi. Luput dia, kan salat id 2 rakaat. 1 rakaat luput, maka dia masbuk 1 rakaat lagi. Timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan takbirnya? Rakaat pertama kan takbir tambahan 7, rakaat kedua takbir tambahan 5. Bagaimana dengan orang yang masbuk? Ketika dia sholat bersama imam, imam sudah rakaat kedua, berarti takbir zawaidnya, takbir tambahannya 5, sementara dia baru rakaat pertama.
Maka jawabannya kita sudah sebutkan di pekan-pekan kemarin bahwa tambahan takbir itu tidak ada pengkhususan. Boleh saja di rakaat pertama itu tidak 7 tapi 6, boleh saja 5, dan itu tidak ada hitungan dalam syariat. Ya, tidak ada hitungan kekhususan. Boleh lebih, boleh dengan tidak lebih. Boleh juga sama sekali tidak menambah. Cukup seperti sholat biasa, Allahu Akbar, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa takbir zawaid. Karena takbir zawaid itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Dan dia tidak termasuk rukun sholat. Apabila dia ditinggalkan maka tidak masalah. Jadi kalau kita masbuk, kita rakaat kedua, kita rakaat pertama, imam rakaat kedua. Kalau imam menambah takbir 5, ya udah kita takbir 5. Ikuti imam, ya. Maka ini insyaallah tidak masalah. Wa in ja'al imam yakhthub. Kalau ada orang yang datang ke lapangan untuk sholat Id sementara imam sudah selesai sholat, imam sedang khutbah, jalasa lil istima'i khutbah. Maka apa yang dia lakukan? Dia duduk dengar imam khutbah. Kalau dia datang ternyata orang sudah selesai sholat, lagi ceramah, apakah dia datang sholat ataukah dia duduk dulu dengar imam khutbah? Jawabannya jalasa, dia duduk dulu listima'il khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Fa idzan tahat shallaha qada'a. Kalau khutbahnya sudah selesai dia dengar, maka dia sholat untuk mengganti sholat yang belum dia lakukan. Wala ba'sa biqada'iha munfaridan aw ma'a jamaah. Tidak apa dia lakukan sendiri atau berjamaah. Baik, ini permasalahannya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi ini masalah yang perlu kita ketahui dalam masalah salat Id, ya, bahwa salat Id itu kalau memungkinkan memang untuk berjamaah, jamaah, kalau enggak. Sama juga kasusnya banyak di dalam Idul Adha, ya, salat Idul Adha. Ketika salat Idul Adha, terkadang ada sebagian orang, khususnya panitia kurban, biasanya mereka berjaga di malam itu untuk menunggu hewan-hewan sembelihan, hewan kurban itu datang, ya kan? Kan kalau kita order hewan kurban 3 hari sebelum sholat Id misalnya sudah dibeli, sudah dibayar dengan lunas, maka terkadang hewan itu tidak langsung diantarkan. Ditanyakan oleh peternak, mau diantarkan langsung atau tidak? Tentu kita katakan tidak. Kalau iya, mau disimpan di mana? Kemudian kalau iya, makannya siapa yang cari? Kemudian kalau iya, kotorannya siapa yang bersihkan? Mengotori masjid. Maka banyak pengurus masjid yang berpesan kepada para peternak hewan sembelihan ini untuk mengantarkannya di subuh hari. Mengantarkannya di subuh hari atau di malam takbiran biasanya, supaya besok tinggal dipotong. Baik, maka sebagian orang berjaga, sehingga tatkala dia berjaga di malam itu, akhirnya apa? Kesiangan, ketiduran dia. Mungkin tidak tahan dalam menahan ngantuk, sehingga jam 3 subuh dia ketiduran. Subuhnya lewat. Ketika dia bangun, ternyata sudah jam 8 pagi. Orang sholat Id biasanya jam berapa? Ya, paling kalau sholat Idul Fitri 7.15, 7.30 sudah paling lambat itu. Kalau sholatnya Idul Adha biasa agak cepat sedikit, jam 7 biasanya. Tapi mesti diingat, jangan cepat tapi belum terbit matahari, belum boleh. Tetap harus melihat kondisi matahari. Ya, apabila waktunya mendung, maka kita bisa memperkirakan. Biasanya jam segini sudah terbit matahari. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ketika lewat, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan seperti yang tadi. Kalau memungkinkan, memang dia menyangka bahwa orang masih sholat, datang. Begitu datang di tempat sholat Id, maka dia mendapati masbuk, maka dia tambah 1. Kalau dia dapati orang sudah selesai sholat, imam lagi khutbah, dia tunggu dulu. Kalau dia tunggu, kemudian selesai, baru dia sholat. Kalau dia sholat ternyata cuma dia sendiri, sholat sendiri. Kalau dia ternyata mau sholat, tapi ada juga orang yang datang, sekitar 5 orang datang menemui dia, dia bilang, "Kamu belum sholat, saya juga belum sholat." Sholat sama-sama berjamaah. Apakah perlu ceramah lagi? Jawabannya tidak, karena tadi sudah mendengarkan khutbah. Demikian pula orang yang cuma sendirian. Demikian pula orang yang hanya tinggal satu rumah. Qadarullah satu rumah, ibunya, bapaknya, anaknya 5 orang, semuanya kesiangan. Ya kan? Kesiangan. Maka mereka cukup melakukan sholat, tidak perlu adanya khutbah lagi. Tidak perlu ada khutbah.
Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah, mengingat bahwa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah, bukan rukun. Tapi kalau khutbah Jumat harus. Khutbah Jumat harus. Apakah itu dilakukan di lapangan atau dilakukan di jalanan atau dilakukan di tempat-tempat yang memang layak untuk dilakukan sholat, maka khutbah Jumat itu rukun dari rukun sholat. Ya, dia tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Siapa yang tidak khutbah kemudian langsung sholat 2 rakaat, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal, tidak sah. Dia wajib ulangi, ganti sholat zuhur 4 rakaat. Baik, wa yusannu fil idain at-takbirul mutlaq. Ini yang berikutnya. Disunnahkan dalam 2 sholat id atau dalam 2 hari raya itu takbir mutlak. 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Dianjurkan bagi kita untuk takbir mutlak. Takbir mutlak itu apa? Wa huwa alladzi la yataqayyadu biwaqtin, yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Enggak ada kaitannya dengan waktu. Takbir saja mutlak. Di tempat manapun dan kapanpun takbir. Makanya disebutkan oleh para sahabat adalah kami dulu di masa Nabi SAW ketika masuk hari raya kami bertakbir. Dari rumahnya berjalan kaki menuju tempat sholat, takbir. Ketika mereka melewati pasar-pasar, takbir. Ketika mereka sedang berjalan kaki di mana-mana, mereka bertakbir. Wa yarfa'u bihi sautah, dan dia meninggikan suaranya. Maka ini adalah syiar. Takbir di hari raya itu adalah syiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa dengan lafaz Allahu Akbarnya 2 kali, bisa dengan lafaz Allahu Akbarnya 3 kali. Semuanya datang dari riwayat-riwayat para sahabat. Semuanya boleh untuk dilakukan. Boleh untuk apa? Dilakukan. Dan ini dengan suara dikeraskan bagi laki-laki. Illal untha fala tajharu bihi. Adapun perempuan tidak dikeraskan. Ya. Kenapa? Karena menurut sebagian pendapat ulama suara perempuan itu fitnah. Suara perempuan fitnah menurut sebagian ulama. Ya. Jadi memang sebagian ulama memandang kehati-hatian untuk wanita, jangankan dia muncul di media sosial. Mendengar suaranya saja itu sudah fitnah. Ya kan? Makanya Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ini, ada laki-laki yang hatinya itu berpenyakit. Makanya Allah katakan la takhda'na bil qaul. Wahai para wanita, jangan kalian melembut-lembutkan suara kalian. Ya, berbicara dengan lemah gemulai, melembut-lembutkan suara. Ada kan seperti itu perempuan. Aslinya tidak seperti itu. Tapi kalau jumpa dengan orang-orang khusus, dia lembut-lembutkan suaranya. Aslinya tidak begitu. Aslinya suaranya itu ya meledak-ledak mungkin. Bahkan suaminya pun ketika dia mengajak bicara bahkan lebih tinggi suaranya dibanding suaminya. Tapi ada dalam satu kondisi perempuan itu tiba-tiba melembutkan suaranya. Ini dilarang oleh Allah. Baik, maka kita tidak melakukan itu. Kalau suara kita memang adalah suara yang keras, maka kita berbicara dengan keras. Atau kalau memang bawaan suara kita adalah suara yang lembut, maka kita tidak banyak berbicara, mengeluarkan suara. Makanya Allah katakan la takhda'na bil qaul, jangan kalian lembut-lembutkan suara kalian. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, jangan sampai nanti ada laki-laki yang ada penyakit di hatinya. Maka ada orang gara-gara suara aja terfitnah, apalagi kalau melihat wujudnya. Jangankan melihat wujudnya yang kelihatan semua wajahnya, melihat wujud yang menggunakan cadar, terkadang ada orang yang terfitnah padahal tidak kelihatan kecuali matanya saja. Ya kan? Maka yang seperti ini tidak. Perempuan tidak disyariatkan mengeraskan. Kalau laki-laki dianjurkan bertakbir dengan keras, tidak malu. Sebagian orang kita lihat ketika hari raya sama seperti hari biasa. Kenapa enggak takbiran? Malu saya. Ya kan? Malu takbir. Nah ini makanya kita dapati masjid-masjid pemandangan yang tidak baik. Habis sholat tidak ada sama sekali suara takbir. Padahal dianjurkan saat itu takbir mutlak. Fayukabbiru fi lailatil Id. Maka dianjurkan untuk bertakbir pada malam 2 hari raya itu. Malam takbiran, bertakbir. Wa fi kulli 'ashri Dzulhijjah. Demikian pula dianjurkan untuk takbir di 10 hari Zulhijjah.
Masuk 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, sampai nanti masuk penghujung hari tasyrik. Ini dianjurkan untuk bertakbir. Dianjurkan untuk bertakbir. Tapi ini takbir mutlak, tanggal 1 sampai tanggal 9. Begitu masuk tanggal 10-nya, ini namanya takbirnya muqayyad, yaitu habis sholat takbir. Habis sholat takbir. Adapun ketika takbirnya adalah takbir tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, namanya takbir mutlak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Ya, kata Allah SWT, hendaklah kamu cukupkan bilangannya, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan hendaklah bertakbir untuk Allah atau untuk Allah atas petunjuknya kepadamu. Wa yajharu bihi fil buyut wal aswaq wal masajid. Dianjurkan seorang itu untuk mengeraskan takbir saat di rumah. Di rumah takbir kita. Ajarkan anak-anak kita lafaz-lafaz takbir dengan cara ditalkinkan kalau dia masih kecil. Wal aswaq, di pasar-pasar, wal masajid, di masjid-masjid, wa fi kulli mawdi'in yajuzu fihi dzikrullah taala. Di tempat manapun boleh untuk takbir. Wa yajharu bihi fil khuruj ilal musalla. Demikian pula dianjurkan untuk mengeraskan suara takbir saat menuju tempat salat. Lima akhrajahu Daruqutni wa ghairuhu 'an Ibnu Umar annahu kana idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha yajharu bit takbir. Abdullah bin Umar disebutkan bahwa beliau apabila sudah datang waktu pagi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengeraskan suara takbir hatta ya'tiyal musalla, sampai beliau datang. Ya, ini amalan sahabat. Amalan sahabat itu adalah hujjah. Ucapan sahabat, amalan sahabat itu hujjah, walaupun kita tidak melihat Nabi langsung, tidak mendengar Nabi langsung, tapi kita dapati ada sahabat yang melakukan, maka itu hujjah, dalil. Jadi ucapan dan amalan sahabat itu dalil, karena mereka adalah orang yang sudah direkomendasikan oleh Nabi. Kata as-sahabat, kata Nabi, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya orang-orang yang adil. Kemudian wa yukabbiru hatta ya'tiyal imam. Beliau bertakbir terus sampai imam datang. Sampai imam datang maksudnya imam sholat. Kadang Pak imamnya datang cepat, langsung berhenti orang takbir. Jawabannya tidak. Maksud dari hadis hatta ya'tiyal imam, terus bertakbir Allahu Akbar sampai imam itu datang dan takbir untuk sholat. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Ini adalah pemandangan yang hampir tidak kita lihat di hari ini ya. Di mana banyak kaum muslimin kalau hari raya menunggu sholat, justru yang takbiran itu adalah suara sound systemnya, suara speakernya yang yang takbiran. Sementara apa? Sementara orang sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan foto kiri kanan, sibuk dengan cerita sana sini, tidak ada yang bertakbir. Maka ini adalah musibah. Ya, padahal kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, ya, mereka semua bertakbir. Mereka semua bertakbir. Dan tentunya tidak ada pahalanya memutar suara takbir, ya. Tentu saja itu tidak memiliki tambahan pahala. Karena takbir yang dibaca itu harus keluar dari lisan sebagian orang, ya, lisan manusia, bukan lisan suara suara mikrofon atau suara suara speaker. Tidak demikian. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa fi sahih, di dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, kunna nu'maru bi ikhrajil huyyah. Kata para sahabiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami dulu di masa Nabi, kami diperintahkan untuk keluar bagi wanita haid. Wa yukabbirna bi takbirihim, maka para wanita juga keluar untuk salat dengan takbir. Karena wanita haid enggak apa-apa untuk takbiran. Wanita haid enggak apa-apa takbiran. Allahu Akbar tidak masalah. Sebagaimana wanita haid juga boleh mengaji. Wanita haid boleh baca Quran. Yang tidak boleh menurut pendapat ulama adalah menyentuh Quran. Ya, dengan dalil firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci. Adapun membaca Al-Quran dari hafalan, maka tidak masalah. Atau dia memutar suara murattal dari handphonenya lalu dia ikuti, maka tidak masalah.
ya, atau dia mengaji dengan aplikasi Al-Quran yang ada di handphonenya, maka tidak masalah, karena handphone bukan mushaf. Kalau dia haid, dia ingin baca Al-Quran dari aplikasi Quran yang ada di handphonenya, maka tidak masalah dia pakai. Quran itu ya adalah mushaf yang memang tercetak, itu baru mushaf namanya. Adapun yang ada di handphone itu bukan mushaf. Kalau handphone ini adalah mushaf, ya tidak akan boleh kita bawa handphone ini ke WC. Sementara membawa handphone ke WC tidak masalah, selama dia tidak melakukan sesuatu pelanggaran di dalam handphonenya, seperti membuka aplikasi Al-Quran di handphone lalu mengaji di WC. Ini tidak boleh tentunya. Tapi kalau hanya sebatas handphone saja, kemudian kita ingin masuk di kamar mandi, simpan di luar, hilang nanti, maka masuk bawa handphone tidak apa-apa. Ya, inilah tidak dianjurkannya menggunakan nada dering yang berbau mengaji, suara azan, zikir. Jangan sampai nanti ada yang menelpon sementara kita sedang membawa handphone di kamar mandi. Baik, pada asalnya ma'asyiral muslimin azakumullah, jika tidak dibutuhkan membawa handphone ke kamar mandi maka tidak usah dibawa. Ya, apalagi hanya di rumahnya saja, dia cuma di rumah kemudian membawa handphone, ini tidak perlu, ya. Ya, saya rasa memang orang ke kamar mandi itu tidak akan ke kamar mandi kecuali ada hajat. Ketika selesai hajat maka dia cepat keluar. Baik, karena kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan. Makanya ketika masuk kita berlindung, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, para wanita di zaman Nabi mereka bertakbir, tapi ingat takbirnya tidak dikeraskan bagi wanita. Wali Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan wa yakbirna ma'an nas, mereka bertakbir bersama manusia, tapi ingat takbir sama manusia tapi tidak dengan suara dikeraskan. Wa huwa mustahabbun lima fihi min ilhari sya'airil Islam, takbiran itu dianjurkan karena di dalamnya terdapat menampakkan syiar Islam. Ya, syiar itu simbol. Inilah simbol kita. Ya, dengan bertakbir. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin azamullah, kalau kita dapati di tempat sholat ada orang yang memutar suara takbiran dari speaker, itu bukan membuat kita tidak takbiran, tapi kita takbiran. Kenapa? Karena memutar speaker tidak berpahala. Adapun bertakbiran dengan lisan kita masing-masing, maka itulah yang berpahala. Wat takbir fi Idul Fitri akad. Takbir dalam salat Idul Fitri itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Allah berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya. Maksudnya bilangan bulan puasa itu disempurnakan. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir untuk Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang Allah sudah berikan petunjuk untuk kalian. Wa yazidu Idul Adha bi masyru'iyati takbirul muqayyad fihi. Sementara khusus dalam Idul Adha itu ada tambahan takbir muqayyad. Wa huwa takbir alladhi syara'a aqiba kulli salatin fardhatan fi jamaah, yaitu takbir yang dilakukan ketika selesai salat wajib bersama jamaah. Fayaltafitul imam ilal ma'mumin, maka imam menoleh kepada makmum, thumma yukabbiru wa yukabbirun, lalu imam bertakbir, makmum pun bertakbir. Tapi ingat, takbir itu pada asalnya dengan dilakukan sendiri-sendiri, tidak dilakukan dengan cara berjamaah, tidak dipimpin dengan komando imam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Diam imamnya, langsung makmumnya ikuti. Pada syariatnya itu tidak dilakukan demikian. Kenapa? Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka masing-masing takbir tanpa dikomandoi. Silakan baca riwayat-riwayat para ulama. Tidak ada satupun ajaran Nabi yang mengajarkan untuk mengomandoi sahabat bertakbir lalu mereka ikuti. Begitu Nabi meninggal, tidak ada satupun sahabat yang mengajarkan untuk bertakbir dulu lalu diikuti oleh makmum. Tidak, sama sekali tidak. Kapan itu muncul? Dan tahu juga kapan munculnya itu. Ya. Dan sebagian orang menganggap bahwasanya tidak sah takbirannya jika imam tidak memimpin. Makanya kalau imamnya diam juga jamaahnya. Ini yang terjadi di masjid-masjid. Begitu habis sholat, imamnya tidak ngerti harus takbiran, diam imamnya, diam juga makmumnya.
Kenapa nggak takbiran? Iya, Pak Imamnya nggak takbiran. Ya kan? Nah, ini keliru. Yang benarnya apa? Kita bertakbir. Ustaz, malu-malu Ustaz. Orang semua diam, kita takbir. Ya, bisa jadi mereka diam karena tidak tahu. Kan banyak orang seperti ini. Jangankan takbiran, sholat id saja lupa dia berapa rakaat. Ya kan? Sholat id saja lupa dia berapa rakaat. Kadang orang Allahu Akbar, takbir zawaid, Allahu Akbar, dia malah kira Allahu Akbar ruku. Akhirnya ruku, ya, i'tidal. Baik. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang kita mesti menampakkan kepada orang-orang. Kalau orang diam, kita yang bersuara. Dan ingat, takbir setelah sholat wajib itu dengan cara dikeraskan bagi laki-laki. Takbiran saja, Allahu Akbar, dengan suara yang biasa, jangan juga teriak. Nanti orang kaget satu masjidnya, kok bisa teriak ini? Jadi takbir dengan suara biasa, tapi dengan dikeraskan. Dikeraskan dalam artian kita mendengar apa? Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Di pagi harinya saat Nabi mau berangkat ke Mina, maka Nabi SAW bertakbir. Nabi SAW bertakbir dengan cara dikeraskan. Kemudian kata beliau, wa yubtada'ut takbir al-muqayyad bi adbar salawat fi haqqi ghairil muhram. Ya, fi haqqi ghairil muhrim min salatil fajr yaum Arafah ila asri akhir ayyamit tasyrik. Dan dianjurkan untuk memulai takbir muqayyad itu selesai sholat. Selesai sholat, fi adbari kulli sholat, maksudnya selesai sholat. Dan takbiran setelah sholat, dan takbiran setelah sholat wajib itu dilakukan bagi orang yang tidak berihram. Tidak berihram. Jadi mulai dari ba'da subuh sudah dianjurkan itu. Dari habis subuh sudah dianjurkan. Ammal muhrim, adapun orang yang ihram, maksudnya orang yang berhaji. Adapun orang yang berhaji, kalau kita di Indonesia kan nggak haji. Jadi begitu pagi hari, saat hari Idul Adha kita takbir. Terus adapun orang yang mereka berihram jamaah haji, fayabtadi'ut takbir al-muqayyad fi haqqihi min salatil zuhri yauman nahri ila asri akhir ayyamit tasyrik. Mereka terus bertakbir sampai mereka bermula dari ba'da zuhur, habis sholat zuhur baru takbiran. Jadi habis sholat subuh mereka tidak takbiran. Ya, nanti habis sholat zuhur mereka takbiran. Ini khusus jamaah haji. Habis sholat zuhur baru mereka melakukan takbiran. Kapan batasan akhirnya? Sampai akhir hari tasyrik. Jadi kalau Idul Adha itu takbirannya lebih lama memang. Kenapa? Di hari tasyrik itu masih dianjurkan untuk bertakbir. Kapan hari tasyrik? Hari tasyrik itu 3 hari setelah sholat Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Kapan berakhirnya takbiran setelah selesai sholat itu? Yaitu hari ke-13. Hari ke-13 dari bulan Zulhijjah, habis sholat asar itu terakhir. Nanti kalau sudah masuk maghrib sudah tidak takbiran lagi. Baik, banyak orang yang hanya takbiran di hari rayanya saja. Besoknya hari tasyrik tanggal 11 sudah tidak takbiran, 12 sudah nggak takbiran. Ada yang sampai 12, 13-nya udah nggak takbiran. Padahal sebenarnya masih dianjurkan untuk takbiran sampai akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah habis sholat asar. Itu paling terakhir. Habis sholat asar maksudnya habis sholat asar masih takbiran. Nanti maghribnya sudah tidak lagi karena sudah masuk tanggal 14 namanya. Karena bulan Islam itu hanya berlaku sampai tenggelam matahari pindah hari. Jadi kalau misalnya sekarang, ini tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 17 September. Kalau bulan Masehinya, nanti jam 12 malam lewat sedikit 1 menit, masuk tanggal 18. Tapi kalau dalam bulan Islam, hari ini sudah tanggal 18 namanya. Kenapa? Sudah terbenam matahari. Jadi terbenam matahari dia pindah hari. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan sedikit lagi tentang masalah sholat Idul Fitri. Sekali ini baru kita masuk dalam pembahasan hukum-hukum sholat gerhana. Sholat gerhana sering berulang ya, tapi banyak orang-orang yang tidak paham kaifiat tata caranya. Demikian pula tidak mengenali pensyariatannya, sehingga tatkala terjadi gerhana orang-orang tidak peduli, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal ketika terjadinya gerhana ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh para sahabat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak kaum muslimin yang tidak sholat gerhana? Banyak faktor. Yang pertama, faktor ketidaktahuan tentang ilmu agama. Kemudian faktor sibuknya dengan urusan dunia. Yang ketiga, faktor terlenanya dengan kehidupan dunia. Sehingga apa?
mereka tidak melakukan sholat id. Kemudian faktornya di antara lain yaitu banyaknya orang-orang yang tidak memperdulikan syariat. Intinya di situ, tidak memperdulikan syariat. Padahal di zaman dulu Nabi SAW dan para sahabat ketika melihat gerhana, mereka langsung mengingat Allah dan mereka masuk di dalam masjid untuk sholat. Oleh karena itu ada syariat sholatul kusuf atau sholatul khusuf, sholat gerhana, apakah matahari ataupun gerhana bulan. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang bertanya atau foto? Silakan. Batasan apanya maksudnya? Jumlah apanya? Jumlah Allahu Akbarnya? Iya, Allahu Akbarnya itu berapa kali? Walillahil hamd. Iya. Allahu Akbar la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai berapa kali begitunya? Tidak ada persyariatan. Tidak ada sama sekali hitungan-hitungan. Kadang imam-imam masjid itu hanya menetapkan saja tapi tidak ada persyariatannya. Kadang imam-imam masjid itu takbiran pokoknya saya batasi 5 kali. Karena kalau 5 kali sudah capek jamaahnya nanti. Ya. Baik, kalau berbicara tentang sampai berapa kali batasannya tidak ada. Dia mau takbir terus selama 1 jam tidak ada masalah. Ya, atau dia mau takbir dengan menyebut 5 kali saja langsung dia menyambung zikir maka tidak masalah. Ya, maka itu semua tidak ada batasan khusus dari Nabi SAW tentang terkait dengan masalah jumlah bilangan. Jadi boleh dilakukan berapa kali? Ya, intinya kita bertakbir saat itu. Dan hukumnya sunnah. Orang tidak bertakbir juga tidak berdosa, tapi dia rugi. Di mana di saat-saat Allah SWT memerintahkan untuk takbir, maka dia tidak bertakbir, maka dia rugi saat itu. Karena takbiran ini momen yang hanya dilakukan di solat hari raya atau di momen-momen hari Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu maka tidak ada syariat untuk melakukan takbiran selesai solat. Ya, walaupun boleh saja seorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi khusus takbir setelah solat, sebagaimana takbir yang melakukan solat Id ini hanya khusus untuk hari-hari tertentu, pada hari Id saja. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Iya baik, maka kita pahami bahwasanya takbir itu termasuk bagian dari zikir. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Apabila kalian selesai salat, zikirlah kepada Allah, baik dalam keadaan duduk atau berdiri. Kalau dalam keadaan duduk kita mampu berzikir, zikir. Kalau memang kita sibuk sehingga ada urusan yang harus segera diselesaikan, maka habis salat kita berdiri sambil zikir. Jadi sambil jalan itu juga bisa zikir sampai rumah. Jalan kaki bisa. Nggak mesti duduk di masjid itu berzikir. Baik, adapun orang yang mengucapkan Allahu Akbar, maka itu sudah mewakili dengan zikir. Mewakili zikir. Nah Allah berfirman, fadhkurullaha, berzikirlah. Berzikir itu banyak. Zikir itu semua lafaz-lafaz mengagungkan Allah, itu namanya zikir. Zikir kan secara bahasa mengingat. Orang mengucapkan Allahu Akbar, berarti ingat Allah enggak? Yang ingat Allah itu zikir namanya. Jadi tidak perlu lagi dia menambah. Ya, kalau dia setelah selesai takbiran, dia tidak perlu lagi menambah dengan tambahan-tambahan zikir yang lain. Tapi kalau dia mau menambah maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Demikian pula para ulama mengatakan di sini menunjukkan kepada kita tidak ada pensyariatan khusus doa setelah sholat. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Apabila kalian selesai salat, hendaknya kalian zikir dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Allah tidak katakan doa kalian. Tapi masalahnya banyak orang yang menganggap salatnya tidak sah kecuali harus doa selesai salat. Makanya banyak orang yang duduk dulu dia sama imam zikir, lalu imamnya mengangkat tangan doa, dia doa. Kenapa? Dia menganggap doa di situ wajib, padahal sebenarnya tidak ada sama sekali perintah untuk doa. Tapi kalau kita mau doa boleh, tapi kalau dia berkeyakinan doa di situ harus, kalau tidak dilakukan maka tidak sah salatnya, ini yang berbahaya. Karena kalau dia menetapkan itu berarti butuh dalil. Jadi perintah selesai salat itu sebenarnya zikir, bukan doa. Ya, doa itu kapan? Doa itu ketika salatnya itu. Kenapa mesti doa selesai salat? Doa itu ketika salatnya itu. Bahkan Nabi perintahkan fa'akthiru minad du'a fis sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid.
sedekat-dekat orang dengan Allah. Maksudnya apa? Waktu yang paling dekat antara hamba dengan Allah untuk menjalin komunikasi dalam berdoa yaitu saat sujud, kata Nabi. Fa'ama fi sujud fa'akthiru minad du'a. Adapun kalau kalian sujud, banyak-banyaklah berdoa. Ngapain lagi doa habis sholat? Sementara ada waktu yang mustajabah yaitu apa? Di dalam sholat ketika sujud. Baik, demikian pula Nabi SAW mengajarkan Muaz bin Jabal untuk berdoa sebelum salam di akhir fi duburi kulli salah. Wahai Muaz, jangan lupa untuk berdoa sebelum salam. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca sebanyak 3 kali. Kalau imam-imam masjid zaman sekarang justru membaca itu habis sholat. Ketika habis zikir baru dia baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Padahal itu dibaca sebelum salam. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, jangan lupa untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli shalah, di penghujung salat, bukan habis salat. Di penghujung salat kapan? Ya sebelum salam. Karena kalau salam habis salat udah. Ya kan? Jadi di penghujung salat Nabi bilang bukan di selesai sholat. Baik, jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Menasihatkan anak-anak muda yang semangat ketika takbir. Kita sebagai masjid kadang kesal ketika dia ingin bertakbir dengan nomor kemudian di depan masjid. Bagaimana menasihati mereka? Takbir keliling dengan obor-obor ini bagaimana maksudnya? Ada di beberapa masjid di sini pernah juga dilakukan. Mereka bertakbir keliling kampung membawa obor. Itu boleh atau tidak? Setahu saya tidak boleh. Makanya butuh dinasihati karena nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Caranya Ustaz. Kenapa caranya mengganggu orang? Iya Ustaz, kadang bikin macet jalan Ustaz. Baik, kalau kita lihat kejadian di masa Nabi SAW, mereka memang yukabbiruna fil aswaq, ya, yukabbiruna fil buyut, yukabbiruna fil masajid. Mereka bertakbir di mana-mana memang. Ada yang di pasar takbiran, ada yang berpasar di masjid takbiran, ada yang di rumahnya takbiran, ada yang di jalan-jalanan bertakbiran. Ya mungkin orang yang takbir keliling pakai obor-obor ini ya mengamalkan itu. Tapi kalau dia mengamalkan itu sementara timbul mudarat besar seperti kemacetan, bahkan justru membakar sesuatu yang tidak pantas untuk dibakar, maka ini tentunya mudarat. Zikirnya memang baik, takbirannya baik, tapi thariqah caranya yang ini menyelisih syariat. Maka kita katakan kalau seperti ini ya ini melanggar syariat. Kalau dia takbiran di jalanan tapi tidak sama sekali menimbulkan bahaya, nggak ada macet, nggak ada apa, pada hukum asalnya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tidak katakan itu bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena memang itulah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Di mana-mana mereka takbir. Ya. Tapi kalau sampai menimbulkan kemacetan, kerusakan di mana-mana, bahkan kadang ada yang usil ya, obor itu kadang dia bakarkan ke tempat-tempat lain yang tidak perlu dan tidak boleh untuk dibakar, menghilangkan haknya orang misalnya. Maka yang seperti ini tentu saja itu adalah mafsadat besar. Maka yang seperti ini bisa saja amalan ibadah yang harusnya itu berpahala justru berbuah dosa. Bagaimana menasihatinya? Menasihatinya tentu saja dengan mengajarkan ilmu agama terhadap mereka-mereka yang melakukan ini. Nah, tidak dipungkiri bahwa yang mengamalkan hal-hal yang seperti ini biasanya belum mengerti tentang masalah fikih berhari raya. Ya, tidak mengerti fikih berhari raya. Ada yang melakukan ini sampai begadang ya. Keliling-keliling sampai begadang, akhirnya apa? Tidak bangun sholat subuh. Dia menganggap bahwasanya takbiran di malam hari berkeliling-keliling itu adalah sebuah kewajiban, sementara dia lupakan sholat subuh yang wajib. Padahal sebenarnya menimbulkan dampak negatif. Kemudian berikutnya yang mesti kita lakukan adalah mendoakan. Doakan kaum muslimin. Itu senjata kita yang terakhir. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kalau itu anak kita ya kita nasihati anak kita. Amalkan itu. Ya, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Karena kalau itu baik, pasti orang-orang dahulu lebih dahulu melakukan itu dibanding kita. Karena siapalah kita dengan iman kita yang bermain-main, iman kita yang tipis dibandingkan sahabat. Makanya Allah menyebutkan lau kana khairan terlambat dua rakaat. Setelah saya tambah pertama kan saya beli yang satu saya tinggal tahiyat. Jadi dia merasa ini terlambat 3 rakaat.
salam. Setelah salam saya bilang saya ambil bilang kecil saya. Kenapa? Karena kalau lebih maka itu sunnah, bonus. Tapi kalau kurang itu nggak bisa. Jadi kalau kita ragu, ada keraguan. Ragu itu terpikir terus, itu namanya ragu. Terpikir ada sesuatu yang mengganjal di hati, itu namanya ragu. Kalau ragu, pilih bilangan sedikit. Berarti kalau ragu antara 2 atau 3, sementara kita dalam keadaan muhayyar, orang yang ragu, ya, orang yang diragukan, ragu saat itu, maka kita pilih jumlah bilangan sedikit. Berarti betul yang di samping tak 3. Tapi kalau kita merasa yakin, ada buktinya memang, yakin kita, ini 2, buktinya bapak ini yang salah. Ada buktinya memang, ada indikasinya, yakin. Maka yakin itu tetap dihitung berpahala walaupun sebenarnya salah. Tapi kita yakin, tidak ada ragu, yakin kita. Contoh, kita belum berwudu, tapi kita anggap kita masih ada wudu. Ini sholat maghrib, tadi sholat maghrib sudah berwudu. Kemudian mau sholat isya, tapi dia bingung, kayaknya saya tadi kentut atau tidak, yakin. Kalau saya kentut ya pasti ada buktinya, ini nggak ada buktinya. Maka dia sholat, yakin. Oh ternyata dia kentut, padahal dia yakin tadi, dia bilang dia tidak kentut, ternyata dia kentut. Maka sholatnya sah, walaupun itu semua merupakan rahasia antara dia dengan Allah. Kenapa? Karena dia bangun amalan di atas keyakinan. Kalau keyakinan itu, walaupun kita anggap ternyata salah itu di sisi Allah, tetap dihitung itu berpahala. Tapi kalau ragu, ya ragu mending berwudu. Ragu kita, kayaknya wudu atau tidak, kayaknya batal atau tidak, ya udah wudu aja. Kalau ragu, wudu. Baik. Tapi kalau sudah berwudu, jangan ragu lagi. Kadang syaitan itu tugasnya seperti itu. Ada syaitan khusus yang menggoda orang sholat, namanya khinzib. Khinzib ini begitu kerjanya. Sholat Allah, Allahu Akbar. Orang belum sholat digoda, jangan sholat. Nggak bisa dia goda orang. Orang datang sholat. Waktu sholat, Allahu Akbar, digoda. Wudunya dulu digoda. Kayaknya tadi wudu kamu belum cuci tangan. Ada buktinya, tangan saya basah. Berarti kalah dia. Sholat lagi. Kemudian ada lagi bisikan lagi. Kayaknya tadi jumlah bilangan rakaatnya kurang sempurna. Kayaknya tadi kamu belum takbiratul ihram. Sementara takbiratul ihram itu rukunnya sholat. Kalau kamu nggak lakukan, batal semuanya sholatmu. Hanya khinzib. Kata Nabi, idza ahsastahu fata'awwadz billah. Kalau kau digoda dengan khinzib itu, ucapkan a'udzubillah. Ucapkan a'udzubillah. Enggak apa-apa dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dan Nabi mengatakan wadfil ala yasarika thalatha. Meludah kecillah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ya, maka sahabat ini mengatakan fa'adhaballahu anni. Ya, fa fa'altu dzalik. Aku pun melakukan fa'adhaballahu anni. Lalu Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Jadi itu namanya khinzib, dan dia terus menggoda anak cucu Adam siapapun dia. Makanya Nabi SAW mengatakan sebelum Nabi imam, Nabi mengatakan kepada sahabat, aqimu sufufakum wa'tadilu wa tarasu la tadharu furjatin lisyaitan. Aqimu sufufakum, tegakkan saf-saf kalian, wa'tadilu, dan luruskan. Tegak, lurus, jangan kayak cacing, di sini naik, sini turun, di sini naik, jangan. Lurus. Watarasu itu artinya rapat, jangan ada celah. Tahu rapat jangan ada celah. Jangan kaki kita di sini, kaki orang di sini jauh. Kalau bisa rapat. Itulah maknanya. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, la tadharu furjatin lisyaitan. Jangan biarkan syaitan itu masuk di dalam barisan kalian. Jangan biarkan syaitan masuk. Ya. Jadi syaitan itu masuk untuk menggoda, bukan masuk untuk sholat. Kalau kata Said Akil Siraj, ketua PBNU di tahun 2016 kemarin, dia bilang, nggak apa-apalah kalau syaitan ikut masuk, kan bagus dia ikut sholat. Ya, di akal-akalnya hadis nanti. Ya, Nabi bilang, la tadharu furjatan syaitan. Jangan kalian biarkan syaitan masuk, jangan ada celah karena nanti syaitan masuk. Dia bilang, nggak apa-apalah kalau misalnya masuk, kan bagus ikut sholat. Masalahnya dia bukan ikut sholat, tapi apa? Mengganggu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.